Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4 ribuan. Muslim hanya sekitar 4 ribuan. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung dia ini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekaligus sensitif, yaitu tentang nasab atau keturunan Ba'alawi dan keilmuan yang diwariskan melalui para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, ada pandangan yang berbeda antara Gus Kautsar dan Kiai Marzuki Mustamar mengenai pentingnya menjaga keturunan Nabi serta dampaknya terhadap keilmuan Islam yang berkembang di Nusantara. Gus Kautsar memberikan pandangan yang cukup jelas bahwa keturunan Ba'alawi memegang peranan besar dalam keilmuan Islam di Nusantara. Menurutnya, kitab-kitab yang banyak diajarkan di pesantren berasal dari para ulama keturunan Ba'alawi, seperti Sulamut Taufik yang menjadi rujukan bagi banyak santri dan ulama. Sampean pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Tahu guru gue? Ono kitab jenenge Sulamut Taufik. Ya waga. Iku sekarang Ba'alawi niku. Dadi lamun toh santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Dadi lamun tok kowe gagalne Ba'alawi, patahlah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam ahadul lisanaini lil insan. Bahwa tulisan kita, pena yang kita buat tulis dulu hanya pena yang kita buat tulis. Hari ini jempol kita ini bisa jauh lebih kreatif. Gus Kautsar berpendapat bahwa jika nasab Ba'alawi dipertanyakan atau dianggap tidak sah, maka implikasinya tidak hanya pada keturunan tersebut, tetapi juga pada keilmuan yang telah mereka sumbangkan. Menurutnya, jika kita meragukan keturunan Ba'alawi, seolah-olah kita juga meragukan nilai-nilai dan ilmu yang mereka ajarkan. Dia ingin mengingatkan bahwa menghormati ulama keturunan Rasulullah adalah bagian dari adab dan penghargaan kepada Nabi SAW itu sendiri. Menanggapi pandangan ini, Kiai Marzuki Mustamar memberikan respons yang penuh dengan kebijaksanaan sekaligus ketegasan. Beliau mengakui peran ulama keturunan Ba'alawi dalam perkembangan Islam, namun juga mengajak kita melihatnya dengan lebih proporsional. Kiai Marzuki menyatakan bahwa dalam ribuan kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, hanya sebagian kecil saja yang ditulis oleh ulama keturunan Ba'alawi. Aneh kalau dikatakan kalau nggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fi Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, lalu Ngaleh, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibud Duriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti
tafsir Cordoba Spanyoli mas, ngaji teko ulama Spanyol ini sah mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadih, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safina, kasyifah, fathul qalib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, bughya, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Tasawuf adalah 1-2 ayaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Apa udah remaja? Paham nih? Bukan masalah rungkat mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Gitu lah. Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Lalu Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasarpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasarpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat. Ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar jembar dodone, dia ngamuan, takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah remaja. Oneng dengan kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW supaya orang yang kita tabarruki pasti qat'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung kita baruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunan ini semprol ya apa.
Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qat'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat kedua ketika keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarak buat takdil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an, Muslim hanya sekitar 4.000-an, yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qat'i, udah gak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi ternyata keturunan semprul, kita baruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi, kita wasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qat'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Nah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni. Wa yutahhirakum tathira. Ya terus, maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fik terus, timbang mukhtalaf fik terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham apa enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantolkan di situ, keturunan itu jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tathira. Kalau begini nggak mau, berarti anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap dipaling-palingi. Berarti sama nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, mas, bendang beres. Menurut Kiai Marzuki, pondok pesantren di Indonesia sebenarnya lebih banyak menggunakan kitab-kitab karya ulama non-Ba'alawi dari berbagai penjuru dunia Islam, seperti Mesir, Andalusia, dan Irak. Kitab-kitab besar di bidang tafsir, hadits, fiqih, dan bahasa Arab kebanyakan berasal dari ulama-ulama yang bukan keturunan Ba'alawi. Hal ini menunjukkan bahwa keilmuan Islam tidak hanya tergantung pada satu garis keturunan saja. Beliau juga menekankan bahwa meskipun kita menghormati para ulama keturunan Nabi, penghormatan itu haruslah dilandasi oleh keilmuan yang mereka sumbangkan. Hanya mengandalkan garis keturunan saja, tanpa kontribusi nyata dalam keilmuan dan dakwah, tidak cukup untuk mendapatkan penghormatan yang tinggi dalam Islam. Kiai Marzuki kemudian menyoroti pentingnya memverifikasi nasab atau garis keturunan Ba'alawi. Di era sekarang, beliau mengusulkan agar nasab ini diuji melalui metode ilmiah seperti tes DNA untuk memastikan keaslian keturunan tersebut. Langkah ini bukan untuk menurunkan kehormatan siapapun,
tetapi justru untuk menjaga kemurnian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dijaga dalam Islam. Menurut beliau, umat Islam perlu memiliki kejelasan dan ketegasan dalam hal ini agar tidak mudah terkecoh oleh klaim nasab tanpa bukti yang sahih. Kiai Marzuki menegaskan bahwa nasab bukanlah sekadar identitas, tetapi adalah amanah yang harus dijaga dan dibuktikan dengan jujur. Dari perbedaan pandangan ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di satu sisi, menghormati keturunan Nabi adalah adab yang dianjurkan dalam Islam. Namun di sisi lain, penghormatan tidak berarti menerima semua klaim tanpa dasar atau bukti yang jelas. Kiai Marzuki mengingatkan bahwa Islam sangat menjunjung kejujuran, termasuk dalam hal garis keturunan. Beliau juga menekankan bahwa keilmuan yang dihormati dalam Islam adalah keilmuan yang bermanfaat bagi umat. Para ulama besar yang diakui sepanjang sejarah adalah mereka yang mewariskan ilmu yang bermanfaat, tidak peduli apakah mereka keturunan Nabi atau bukan. Itulah mengapa kita diajarkan untuk menghormati ulama, karena keilmuannya, bukan sekadar nasabnya. Sahabat Abah, itulah cuplikan dari Gus Kautsar dan Kiai Marzuki tentang nasab Ba'alawi dan kaitannya dengan keilmuan Islam di Nusantara. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari diskusi ini dan menjadikannya sebagai pengingat untuk selalu menjaga amanah dalam ilmu dan nasab. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita petunjuk dan perlindungan dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.